Malam ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang Islam dan politik di Indonesia. Bagaimana filosofinya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana realitasnya dari dahulu sampai sekarang. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa kita bicara Islam dalam kaitannya dengan politik? Apakah itu spesifik Islam atau juga berlaku pada agama-agama lain? Sebenarnya agama itu mempengaruhi perasaan, hati, mempengaruhi pemikiran setiap orang yang beriman kepada agama itu. Dan itu kemudian akan berpengaruh kepada perilakunya sehari-hari, baik perilaku individunya maupun perilaku politiknya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Noto Hamijoyo, seorang tokoh dari Partai Kristen Indonesia pada tahun 1958. Judul bukunya sangat menarik, Iman Kristen dan Politik. Dr. Hamijoyo mengatakan, apakah mungkin kita memisahkan agama Kristen dari politik? Walaupun dalam sejarah di dunia barat ada teori tentang pemisahan antara gereja dengan negara, separation of church and state. Dan Dr. Hamijoyo menjawab sendiri dalam bukunya. Dia mengatakan, iman Kristen ada di dalam hati dan pikiran orang-orang Kristen yang beriman. Dan orang Kristen itu berpolitik, maka politik mereka tidak terlepas daripada pikiran dan perasaan yang ada di dalam dirinya. Kalau kita lihat perkembangan di banyak negara, termasuk di negara Asia Tenggara, Malaysia misalnya menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Kita tidak menyebut agama apapun sebagai agama resmi negara, tapi kita menyatakan dengan tegas bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Filipina menempuh jalan lain. Undang-Undang Dasar Filipina mengatakan Republik Filipina adalah negara sekuler. Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Tapi di Filipina ada partai agama, yaitu partai CMD, Christian Muslim Democrat. Jadi partai Demokrat, Muslim dan Kristen. Dan itu resmi. Presiden Arroyo dulu memerintah Filipina, didukung oleh koalisi partai yang namanya CMD dan Partai Lakas Filipina. Di Thailand kita lihat juga misalnya, Raja Thailand adalah simbol dari Buddhisme di negara itu, maka pengaruh Buddhisme ke dalam politik Thailand sangat besar. Begitu juga dalam pembentukan hukum di negara masing-masing. Di Malaysia, pengaruh hukum Islam jelas. Di negeri kita yang menganut keragaman suku, agama, dan lain-lain, diberlakukan hukum privat. Misalnya hukum Islam berlaku di bidang hukum perkawinan. Tapi di Filipina misalnya, yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara sekuler, pernah terjadi satu ketika di negara itu diajukan rancangan undang-undang oleh Senat, ya, yang membolehkan aborsi. Tapi undang-undang itu segera diveto oleh Presiden Filipina. Mengapa diveto? Karena ditentang oleh tokoh-tokoh gereja Katolik yang sangat berpengaruh di negara itu. Jadi dimanapun di dunia ini, baik negara itu bersifat religius atau memberikan tempat yang sangat terhormat bagi agama-agama, ataupun negara itu mengaku sekuler, tetap saja agama itu akan mempengaruhi jalannya kehidupan politik di negara itu, baik kebijakan-kebijakan politiknya maupun juga hukum-hukum yang dibentuk dan dibuat oleh negara itu. Dan di negeri kita ini kita lihat perkembangan historis yang sangat panjang, sejarah kaitan Islam dan politik itu. Ya, awal sekali kedatangan Islam mula-mula membentuk masyarakat, kemudian membentuk kesultanan-kesultanan di banyak daerah, kesultanan-kesultanan Islam Nusantara, kemudian datang bangsa Eropa yang ingin menguasai kawasan ini, mereka melawan, mereka berperang, dan kemudian menimbulkan satu perlawanan fisik, dan perlawanan fisik selalu memerlukan adanya basis ideologis yang kuat, dan mereka menjadikan Islam, mentransformasikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai ideologi politik dalam bentuk ideologi perlawanan terhadap kolonialisme. Kita melihat juga di awal abad ke-20
ketika sudah lelah berperang, muncul gerakan-gerakan yang bersifat politik dan sosial. Ada Serikat Dagang Islam pada tahun 1905, ada Budi Utomo yang bersifat nasionalistik lokal Jawa pada waktu itu. Serikat Islam muncul menjadi satu kekuatan politik pada tahun 1912, dan ini terus berkembang sehingga pada tahun 24 Bung Karno menulis satu risalah yang sangat terkenal dan dihimpun sekarang dalam buku jilid pertama di bawah bendera revolusi, judulnya Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme. Ada 3 kekuatan ideologis politik di tanah air kita ini yang oleh Bung Karno dikonstatir pada waktu itu, ialah Islam, ya, nasionalis, dan Marxis pada waktu itu, yang terus berkembang sampai kita merdeka. Tapi kemudian pada tahun 1965 Marxis kemudian dilarang dan tinggallah nasionalis dan Islam, yang dalam pemilu tahun 1995 kekuatannya hampir seimbang, kira-kira 47-53%, kira-kira seperti itu. Dan dalam pemilu tahun 2009 ya kekuatan Islam itu menurun tinggal 36%, sekarang menurun kira-kira 31% berdasarkan hasil pemilu terakhir kita. Tapi saya melihat dari semua itu, dan ini patut menjadi catatan saya malam ini, bahwa Islam di Indonesia ini telah, sedang, dan nampaknya akan terus memainkan perannya di bidang politik bagi sejarah Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ini catatan saya, dan kita akan mendiskusikan malam ini. Beberapa narasumber, pembicara sudah hadir, begitu juga rekan-rekan semua malam ini. Pemirsa di rumah dapat menyaksikan diskusi yang mudah-mudahan menarik sekali mengenai keterkaitan Islam dan politik dalam konteks keindonesiaan. Silakan, bang, ada yang mau menyampaikan komen? Silakan. Oh, di sini ada Pak Hidayat Nur Wahid rupanya dari kita. Silakan Pak Hidayat. Baik, terima kasih Prof. Yusril dan para pemirsa TV yang saya hormati. Menarik sekali catatan pengantar dari Prof. Yusril tadi terkait dengan relasi antara politik dan agama, baik itu Islam, Kristen maupun bahkan Buddha sekalipun. Kita sangat menyadari bahwa Indonesia diproklamasikan tidak dalam kondisi yang kosong, hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain maupun juga agama-agama yang lain. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jelas dinyatakan tentang kehadiran kita adalah untuk menjadi bagian dari yang memastikan tentang kemerdekaan bangsa-bangsa, ikut juga menghadirkan ketertiban dunia, berbasiskan pada keadilan dan seterusnya. Karena kita lihat bahwa sejak Indonesia hadir dan bahkan sampai hari ini maupun sebelumnya, kita memahami relasi antara agama dan negara itu memang satu hal yang niscaya, artinya satu hal yang tidak terelakkan. Kalau kita lihat di Eropa misalnya, Angela Merkel jelas dia dari Partai Sosial Kristen Demokrat. Kalau kita lihat di India misalnya, di sana pernah ada juga eksis Partai Bharatiya Janata, ya, Partai Hindu yang India, mempunyai garis tertentu. Indonesia dalam sepanjang perjalanan sejarahnya menghadirkan beragam, ada Partai Kristen pernah ada, Partai Katolik pernah ada, PDS yang berbasiskan pada Protestan juga pernah ada. Semuanya hadir dalam konteks inilah Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa memberi ruang bagi semuanya untuk berperan serta, dan Indonesia adalah sebuah entitas yang menerima semuanya untuk menghadirkan, kalau dalam bahasanya Bung Karno adalah satu untuk semuanya, semuanya untuk satu, dan inilah Indonesia kita yang mayoritas beragama Islam, tapi Islam di Indonesia menerima demokrasi menjadi bagian dari yang menerima semua pihak untuk berperan serta menghadirkan cita-cita proklamasi dan reformasi kita. Pak Hidayat, dalam konteks kita ini, negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sering ada pendapat oh tidak ada tempat bagi partai-partai agama, tidak ada tempat bagi partai-partai Islam karena ini adalah negara Pancasila. Lalu anggapan kalau misalnya orang memperjuangkan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah syariat Islam berlaku dan menjadi bagian integral dari hukum nasional kita, sudah dianggap tidak ada tempatnya di negara ini. Bagaimana melihat persoalan ini? Ya, yang begitu mungkin perlu kuliah lebih panjang dengan Prof. Yusril kayaknya. Karena realitanya bahkan sejak zaman Belanda pun hukum Islam pun juga diterima dalam konteks teori resepsi maupun juga teori-teori yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita sudah menyepakati Indonesia kita adalah benda yang konkret atau realita konkret dalam konteks Indonesia. Sejak dalam pembentukannya maupun sampai hari ini,
Islam dan Partai Islam tidak bisa dinafikan. Sejak dari dulu diterima hadirnya Masyumi, sejak dari dulu kemudian diterima bagaimana bahkan dengan kalau kita bicara tentang relasi antara Islam dan partai politik dan perilaku demokrasi di Indonesia, kita tahu bahwa orang sering menyebutkan pemilu yang paling demokratis adalah pemilu tahun 55. Ya. Pertanyaannya adalah siapakah Perdana Menteri waktu itu? Bernardin Harahap. Dari partai apa? Masyumi. Partai Masyumi. Partai Masyumi, Partai Islam, Partai Islam. Jadi tapi justru Mashuminya nggak menang walaupun Burhanuddinnya jadi tapi yang jelas menteri. Sekalipun dia tidak menang, tapi dia meninggalkan sebuah peninggalan sejarah bahwa dari seorang negarawan yang dari Partai Islam Masyumi menghadirkan pemilu yang paling berkualitas sepanjang sejarah Indonesia, dan ini ada suatu prestasi yang tidak bisa dielakkan. Ya. Bagaimana melihat ini pasang surut dari kekuatan politik Islam di tanah air kita ini? Misalnya dari tahun 45 ketika para tokoh itu kompromi ya antara apakah ini negara sekuler, apakah ini negara Islam yang dibahas di sidang BPUPK itu, lalu kemudian ditengahi, lalu kemudian dibentuk panitia 9, panitia kecil untuk merumuskan pendapat-pendapat dari Bung Karno, dari Bung Hatta, dari Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan lain-lain. Kelihatannya kan kekuatannya itu seimbang, kira-kira ya 4/5 kira-kira begitu. Tapi kemudian makin hari itu terasa makin surut. Ya, seperti sekarang kita lihat dalam pemilu terakhir kekuatan di DPR pusat itu tinggal 31%. Kira-kira gejala apa ini, Pak Hidayat? Ya, ini adalah sebuah gejala yang sebenarnya tidak hanya berlaku tingkat lokal, nasional ya, bahkan berlaku di tingkat global. Kita lihat pada tingkat global begitu banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi dimenangkan bukan oleh Partai Islam. Sekalipun sementara kemarin pernah terjadi yang disebut sebagai Arab Spring, tapi karena Spring ya berikutnya ada Autumn, bahkan ada Winter, bahkan ada juga ada musim-musim yang lain, dan kejadian itu kemudian berlaku dan terjadilah beragam hal yang membuat kita harus juga melakukan introspeksi. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau untuk Indonesia, mengapa kemudian dinamika ini terjadi? Ya tentu banyak hal ya, karena kalau melihat kepada realita yang kita sekarang berada di era reformasi yang begitu luar biasa, memberikan kebebasan pada siapapun untuk berekspresi, siapapun untuk memberikan pilihannya, berbeda dengan zaman represi pada era sebelumnya. Mestinya memang partai-partai Islam dan tokoh-tokoh umat Islam bisa menghadirkan perilaku politik dan tradisi berpolitik yang lebih diterima oleh publik dan karenanya lebih menghadirkan pilihan dari publik. Tapi inilah realitanya dan ini adalah sebuah tantangan yang mudah-mudahan akan disambut dengan baik oleh tokoh-tokoh partai Islam dan oleh partai Islam itu sendiri. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid, dan ini bisa kita diskusikan lebih dalam, tidak saja kita yang hadir dalam ruangan ini, tapi juga bagi pemirsa yang ada di rumah. Apa yang dikatakan Pak Hidayat Nur Wahid tadi bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara Islam khususnya dan agama dan politik, dan itu juga terjadi di tanah air kita ini, di negara kita Republik Indonesia yang majemuk ini, tetap diberikan tempat bagi semua kekuatan-kekuatan politik untuk muncul. Dulu muncul Partai Katolik, muncul juga Partai Kristen dengan berbagai macam partainya. Islam juga beberapa, nasionalis juga banyak partai begitu ya. Dan karena itu diberikan tempat bahwa kalau sekarang tidak muncul Partai Katolik ataupun Partai Kristen, ya mungkin ada pertimbangan sendiri, tapi ya kalau mereka ingin membuat partai pun tidak dilarang juga. Jadi pada akhirnya dalam sistem yang demokratik seperti ini, semua kekuatan boleh ada sepanjang mereka mendukung demokrasi, dan barangkali yang tidak boleh ada dalam sistem demokrasi adalah kekuatan yang memusuhi atau yang anti demokrasi itu sendiri. Ini jadi catatan kita malam ini. Pemirsa, kalau kita bandingkan keadaan sekarang dengan tahun 1955 misalnya, ketika pertama kali diadakan pemilihan umum di bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap pada waktu itu, kelihatannya memang katakanlah dalam tanda kutip konflik ideologi pada waktu itu sangat tajam antara nasionalisme, Islam, komunisme pada sisi yang lain. Ada partai-partai Islam, ada Masyumi, ada Nahdlatul Ulama, ada PSII pada waktu itu. Ada juga yang berhaluan komunis, PKI misalnya, Akoma,
ada yang sosialis, Partai Sosialis Indonesia, dan ada beragam partai-partai nasionalis, ada PNI, ada Parindra, ada macam-macam partai-partai nasionalis pada waktu itu. Orang kemudian berpikir, memilih yang mana, mendukung yang mana, itu pertimbangannya adalah semata-mata ideologis, dan kemudian hasilnya ya tidak ada satu kekuatan pun yang dominan. Ya, pada waktu itu ada 15 provinsi di seluruh tanah air kita ini. Masyumi menang 10 provinsi, PNI menang di Jawa Tengah dan Bali, NU menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, dan Partai Katolik menang di Provinsi Sunda Kecil, NTT sekarang ini. Kursi Masyumi dan PNI sama-sama 58. Jadi tidak ada kekuatan yang dominan. Kekuatan itu agak seimbang seperti itu, dan ini berimplikasi ketika konstituante bersidang itu deadlock dalam merumuskan dasar negara pada tahun 1959, sehingga kita dekret ke Undang-Undang Dasar 45 seperti yang kita sudah paham dalam sejarah negara kita. Sekarang ini keadaan sudah jauh berubah. Ya, kelihatannya orientasi ideologis itu tidak lagi setajam tahun-tahun 55 itu. Dan dalam pengamatan saya, analisis saya, mungkin salah satu faktornya itu karena Islam sudah lebih diterima oleh semua kalangan. Islam sebagai satu agama, keyakinan, nilai-nilai di dalamnya, etik, akhlak di dalamnya yang bersifat universal itu tidak lagi milik dari partai-partai Islam, tapi menjadi milik semua. Sehingga kita melihat bahwa partai-partai nasionalis pun, ya misalnya dulu Golkar, yang jelas bukan partai Islam, tapi nilai-nilai Islam diterima, banyak alumni HMI, PII, IMM dan lain-lain ada di situ. Begitu juga mungkin di PDIP, ya banyak juga nilai-nilai Islam itu kemudian diterima dan diserap, sehingga tidak melihat lagi bahwa antara nasionalisme dan Islam itu sebagai dua hal yang saling bertentangan satu sama lain. Malam ini nih ada Pak Ahmad Basarah nih, barangkali beliau bisa menjelaskan fenomena ini, apakah pengamatan saya itu betul ketika Islam itu sudah menjadi nilai-nilai anutan begitu banyak orang, hingga tidak lagi dilihat ini sebagai satu pertentangan antara nasionalisme dan Islam, tapi sudah dilihat ya satu dan lain itu saling saling ambil mengambil, saling kuat memperkuat satu dengan yang lain. Apa seperti itu Pak Basarah? Terima kasih Prof. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan kepada saya dalam diskusi yang sangat bernas ini. Saya kira kapasitas saya, kalau tadi Pak Hidayat Nur Wahid dianggap mewakili, bukan dianggap karena memang beliau adalah tokoh dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang berasaskan Islam. Tentu saya di sini mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diposisikan sebagai partai nasionalis. Saya kira Dr. Yudi Latif lah nanti yang akan menjadi jembatan di antara partai Islam dan partai nasionalis ini. Netral ya, karena akademisi begitu. Saya kira menarik sekali Prof, tesis yang Anda kemukakan tadi, bahwa antara nasionalisme dan Islam itu sudah sampai pada satu proses sintesis politik yang sebenarnya menurut saya, kalau kita mau jujur terhadap proses sejarah, katakanlah kalau kita ambil referensi tulisan Bung Karno tahun 1926 tentang Islam, nasionalisme dan Marxisme, sebetulnya itu adalah refleksi dari kristalisasi kekuatan politik bangsa Indonesia pada waktu itu dan juga dunia yang sama-sama menolak imperialisme, kolonialisme yang bersumber dari paham kapitalisme, kapitalisme bersumber dari paham liberalisme, liberalisme bersumber dari paham individualisme. Ujung daripada individualisme itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Nah, tesis itu sebetulnya yang mempertemukan kekuatan-kekuatan nasionalis, kekuatan sosialis, kekuatan kaum Marxis, dan sekaligus kekuatan Islam pada waktu itu, yang kemudian berusaha untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, saya kira kita tahu Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926, Muhammadiyah 1912, Bung Karno mendirikan PNI tahun 1927, yang kemudian dalam perkembangannya melahirkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian puncak perjuangan kemerdekaannya adalah proklamasi 17 Agustus 1945, di mana tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketika mengesahkan pertama kali Undang-Undang Dasar kita, di dalamnya ada Pancasila
yang mana kemudian Pancasila dan sumber hukum dalam konstitusi kita pertama kali itu sudah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kebangsaan. Ya, Indonesia memang bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Kenapa demikian? Karena ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian menjadi titik temu antara golongan Islam dan golongan kebangsaan pada waktu itu. Benar bahwa periode demokrasi liberal seperti pemilu 55 menghasilkan kegagalan Dewan Konstituante, itu karena menurut Bung Karno ketika mengeluarkan dekrit dan berpidato tanggal 17 Agustus 1959, beliau beri nama pidatonya Rediscovery Our Revolution, penemuan kembali revolusi kita, karena pada masa demokrasi liberal itu bangsa Indonesia terlelap dalam sistem demokrasi yang bukan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi liberal. Maka tercabik-cabiklah demokrasi Indonesia pada waktu itu, tercabik-cabiklah politik Indonesia pada waktu itu, terpecah belah lah. Politik divide et impera pada waktu itu mengadu domba antara kekuatan Islam, kekuatan nasionalis, dan kekuatan lainnya yang tujuannya sebetulnya kaum neo-imperialisme ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Nah, dalam proses selanjutnya kesadaran kebangsaan seluruh kekuatan politik di Indonesia termasuk partai-partai Islam dan lain sebagainya ini menemukan titik temunya bahwa Pancasila memang ideologi dasar negara yang mampu mempertemukan semua paham, semua pemikiran, semua pandangan, karena seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila itu merepresentasikan semua imajinasi, inspirasi dan aspirasi serta kehendak politik berbagai kalangan. Sehingga oleh karena itu saya melihat dalam era reformasi ini saya hampir tidak melihat adanya dikotomi antara partai Islam dan partai nasionalis. Kenapa demikian? Karena kami melihat partai-partai Islam juga semakin nasionalis dan partai-partai nasionalis juga semakin religius. Saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid membuktikan akan hal itu. Ya, di PDI Perjuangan saja katakan kami punya Baitul Muslimin Indonesia. Inilah refleksi keislaman dan upaya untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan ajaran Bung Karno. Karena pemikiran-pemikiran Bung Karno selain pemikiran-pemikiran nasionalisme, beliau juga punya pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat baik dan tidak kalah dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Tulisan-tulisan Bung Karno tentang Islam yang beliau tulis dari ND kepada Pak Hasan dan lain sebagainya, saya kira itu merefleksikan sebuah pandangan dan sikap politik seorang Soekarno ketika ingin bahwa antara agama dan nasionalisme dia bersintesis menjadi satu inti dari kekuatan bangsa Indonesia yang titik temunya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Prof. Yusril sendiri katakanlah sebagai tokoh Partai Bulan Bintang, ketika Ibu Mega presiden pada waktu itu beliau Menteri Hukum dan HAM. Betul ya, Prof? Betul. Menteri Hukum dan HAM Presiden Megawati yang notabene Presiden Partai Nasionalis, dan ini dari PDI Perjuangan. Prof. Yusril waktu itu adalah Partai Bulan Bintang yang notabene dulu embrionya dari Masyumi. Saya kira kerja semacam-macam ini sudah semakin intensif dan banyak dilakukan, apalagi dalam pilkada kemarin, Prof. Yusril. PDI Perjuangan dengan Partai Bulan Bintang itu kalau tidak salah dalam catatan saya ada 19 daerah yang PDI Perjuangan dengan PBB bekerja sama dalam pilkada serentak 2015. Dengan partainya Pak Hidayat Nur Wahid juga demikian. Di pilkada provinsi ada 2 tempat, di Kaltara dan Kalsel, kemudian di kabupaten kota ada 23 daerah. Ini membuktikan bahwa sebetulnya tidak relevan lagi bagi kita untuk mendikotomikan, apalagi mempertentangkan antara nasionalisme dan Islamisme atau partai Islam dengan partai nasionalis. Karena kesemua partai-partai politik tersebut kalau kita teliti anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, meskipun PKS asasnya adalah Islam, kemudian P3 adalah asasnya Islam, Partai Provinsi PBB juga asasnya Islam, tetapi tujuannya sama-sama memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan nasional inilah yang saya kira menjadi substansi dari tanggung jawab kita menyelamatkan bangsa Indonesia dari musuh bersama kita, yaitu neo-kapitalisme, neo-imperialisme, dan neoliberalisme. Terima kasih. Ya, pemirsa, banyak orang yang lupa sejarah bangsa kita, bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis atau golongan kebangsaan. Dan karena itu kita hormati bersama, ini adalah titik temu gentleman agreement antara golongan Islam dan golongan kebangsaan yang menjadi cikal bakal lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita jadikan itu sebagai falsafah negara kita, dasar negara kita, dan di situ semua kelompok, semua golongan ada, diakui keberadaannya, dan kita berharap sampai ke depan pun kita tidak akan memisahkan prinsip-prinsip seperti ini. Dan terang Pak Ahmad Basarah itu sangat menarik, yaitu bahwa
terjadi satu konvergensi titik temu di mana orang-orang Islam menjadi sangat nasionalis, dan kemudian juga orang-orang nasionalis sangat religius, dalam artian ya kalau Kristen menjadi sangat Kristen, jadi yang Islam menjadi sangat Islam, dan itulah keragaman dari kehidupan kebangsaan di negara kita ini. Pak Yudi tadi ada ini sebagai akademisi barangkali lebih bisa menengahi ini bagaimana pandangan-pandangan ini. Jadi saya menulis tesis master judulnya sekularisasi dan islamisasi. Saya punya tesis ada Indonesia itu tidak akan pernah sepenuhnya diislamkan, tidak akan pernah bisa sepenuhnya disekularisasikan. Kenapa? Karena radikal sekularis selalu kecil, dan kalau ikut pemilu biasanya tidak pernah lebih dari 2%. Radikal Islamis juga kecil. Jadi rata-rata sebenarnya justru moderat sekularis atau moderat Islamis. Ya, makanya titik temunya apa yang saya sebut sebagai sekular religius di situ. Oleh karena itu saya kira meskipun kita bukan negara Islam, tapi ini sebenarnya negara yang sangat religius. Kalau kita baca prosiding BPUPK, termasuk Supomo sendiri mengatakan kan, ya saya memang menolak negara Islam karena kalau negara Islam nanti akan melahirkan kemungkinan warga negara kelas 2. Tapi dia katakan, saya sama sekali tidak menolak arti pentingnya negara Indonesia harus menjadi negara religius. Artinya dalam konteks itu siapapun, agama apapun harus punya kepentingan untuk mewarnai kehidupan publik itu dengan moral agamanya masing-masing. Karena bagi common sense aja kan gini, kalau agama itu dibawa Nabi hanya untuk memperbaiki moral pribadi, ngapain susah-susah Nabi turun membawa kitab suci? Nabi itu turun justru kan untuk memperbaiki akhlak kehidupan bersama, akhlak kolektif. Jadi hal ini saya kira makanya kadang-kadang sekularisasi termasuk di Barat pun selalu merupakan sweeping generalization. Dalam faktanya di Barat sekalipun hubungan antara agama dan politik tidak pernah linear. Dan yang kita sebut sebagai sekularisasi itu kata Karl Locke kan sebenarnya yang terjadi dulu gereja-gereja itu juga didasarkan pada kelas-kelas sosial, ada gereja kelas atas, gereja kelas rendah. Begitu terjadi proses sekularisasi, yang terjadi apa sebenarnya? Gereja-gereja yang mendukung kelas buruh masuk ke partai buruh. Gereja-gereja yang mengusung kelas atas masuk partai liberal. Jadi cuma benderanya jadi bukan bendera partai agama, tapi submerge di dalam partai-partai dengan nama-nama baru. Dan sekarang kan kalau kita lihat di Eropa situasinya kan sangat beragam. Di sayap kiri mungkin yang paling sekuler adalah seperti Prancis. Yang paling kanan seperti Skandinavia bahkan punya gereja negara seperti Lutheran Church. Inggris mulai punya established church namanya Anglican kan. Tapi bahkan yang paling sekuler kayak Prancis, sekolah-sekolah agama, rumah sakit agama masih disubsidi oleh negara. Jadi sebenarnya ruang publik tidak sepenuhnya kosong dari moral agama. Nah, oleh karena itu saya kira di Indonesia memang saya kira absah saja kalau partai-partai agama itu ingin berdiri seperti juga partai-partai yang lain. Tapi intinya di sini pertaruhan kita bukan soal partai agama, partai nasionalis, tapi dengan partai agama dan partai nasionalis itu mau membawa apa ke ruang publik kita. Saya kira di situ persoalan kita. Jangan sampai kita membawa pepesan kosong semua ini. Tentu. Bagi saya paling penting semua itu membawa nilai-nilai, baik nilai Islam yang universal, nilai-nilai agama lain yang juga universal yang bisa diterima oleh semua orang. Begitu juga semangat nasionalisme itu bagian yang tak terpisahkan dari semangat perjuangan Islam di tanah air, karena mereka fight melawan penjajahan dan ingin menciptakan sebuah negara nasional yang satu untuk semua golongan yang ada di negeri kita ini. Ini menjadi catatan kita malam ini. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Tadi apa yang disampaikan Pak Yudi Latif sangat menarik, bahwa di dalam kelompok Islam itu ada kelompok yang moderat, ada kelompok yang radikal. Begitu juga di dalam kelompok nasionalis ada yang bersifat menempuh garis yang lebih keras, ada juga yang moderat. Seperti itu tadi Pak Yudi katakan. Tapi Pak Yudi juga mengatakan bahwa sebenarnya kelompok yang radikal itu sebenarnya ada kelompok yang kecil jumlahnya. Saya pun juga dulu pernah melakukan studi tentang
modernisme dan fundamentalisme dalam politik Islam. Saya mengkaji Indonesia dan Pakistan, antara kelompok yang moderat dan kelompok yang dalam tanda kutip fundamentalis. Belakangan ini muncul stigma-stigma yang begitu banyak kepada gerakan Islam. Walaupun saya yakin bahwa di negeri kita ini mayoritas itu adalah menempuh jalan moderat dalam memperjuangkan atau mengartikulasikan aspirasi politiknya dibandingkan dengan kelompok yang garis keras yang kemudian melahirkan katakanlah kekerasan, terorisme yang dikaitkan dengan Islam. Walaupun kelompok ini walaupun kecil kadang-kadang merepotkan dan menyusahkan kelompok yang lebih besar, bahkan memberikan satu stigma yang negatif terhadap Islam dan umat Islam pada umumnya. Bagaimana Pak Yudi persoalan ini? Mungkin Anda bisa kupas lebih jauh nih. Iya, kalau saya lihat ya, apa yang disebut modernisme Islam itu proyek historisnya itu sebenarnya bagaimana memodernkan Islam. Iya. Jadi dalam kasus Indonesia bagaimana dari Islam sarungan menjadi Islam dengan artikulasi modern, pendidikan modern, mampu berinteraksi dengan institusi modern, pakai dasi dan lain-lain. Ya. Kalau dulu tuh haram pakai dasi ini kan. Iya. Karena niru-niru orang Belanda jadi haram pakai dasi. Ya, jadi pendekatannya sebenarnya namanya apropriasi. Jadi bagaimana mengambil unsur-unsur modern yang seringkali berasal juga dari dunia barat tanpa tercerabut dari akar-akar budaya Islam. Ya. Nah, memang kemudian jebakan dari modernisme Islam itu biasanya ujungnya itu sangat terobsesi dengan semacam kepriaian modern. Yeah. Biasanya makanya biasanya ujungnya adalah di birokrasi itu. Dengan meninggalkan jejak-jejak Islam tradisional yaitu pedagang itu. Itu yang terjadi, bahwa sekarang sebenarnya anak-anak Muhammadiyah dan lain-lain itu lebih membanjiri dunia birokrasi ketimbang jadi entrepreneur. Gitu. Jadi itu pengaruh dari proses modernisasi dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan fundamentalisme itu, kalau tadi bagaimana memodernkan Islam, kalau fundamentalisme justru mengislamisasikan modernitas. Iya. Ya, ya dia pikir apa yang perkembangan modern ini jauh dari imperatif-imperatif Islam. Makanya kemodernan ini, dan ini bisa sebenarnya tahap lebih lanjut ketika generasi-generasi Islam sudah mengalami proses modernitas. Dan ternyata ketika melalui universitas sudah masuk perguruan tinggi umum dan lain-lain, ternyata mereka pikir less Islamis, lalu mereka ingin mencoba mengislamisasikan modernitas itu. Tapi jebakannya sebenarnya, apa yang didefinisikan dengan Islam itu kadang-kadang terjebak dalam Arabisasi atau Wahabisasi. Atau kemudian akhirnya cenderung kemudian proyek imajinasi kolektifnya diletakkan di luar Indonesia. Jadi pada simbol-simbol pakaian dan lain-lain begitu. Jadi misalnya kalau modernisme Islam dulu dalam training-trainingnya itu, betapapun misalnya punya impian untuk mendirikan negara Islam whatever, tapi biasanya selalu ingatan-ingatan kolektifnya itu dibangun dari hasil-hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Misalnya training HMI sampai tahun 60-an itu banyak menggunakan hasil-hasil pikiran tokoh Islam Indonesia sendiri seperti Cokroaminoto dan lain-lain. Nanti kalau fundamentalisme itu ingin memodernisasikan Islam, dan biasanya kemudian rujukan-rujukannya itu juga rujukan-rujukan dari dunia lain, karena dia pikir Islamisasi itu identik dengan Arabisasi, jadi rujukannya dari dunia sana. Nah, oleh karena itu sering imajinasinya itu diletakkan di luar Indonesia. Itu problemnya. Pada titik ekstrim itu kemudian menolak eksistensi pada Pancasila, menolak eksistensi negara NKRI dan lain-lain. Saya kira itu. Iya, memang saya melihat juga ada rujukan yang mulai berbeda ya. Dulu lebih banyak menggunakan tulisan-tulisan para pemikir Islam kita sendiri, walaupun kadang-kadang juga secara historis itu salah paham. Nah, sebenarnya kalau politik dan partai politik kan sebenarnya di Indonesia lebih dulu daripada di Timur Tengah kan sebenarnya. Bahkan Liga Muslim India itu tahun 24 baru muncul, sementara Serikat Islam sudah bergerak sebagai sebuah partai tahun 1912. Sebenarnya dari segi politik sebenarnya orang Timur Tengah dan India Pakistan itu banyak belajar kepada kita, tapi malah generasi yang lebih belakangan lebih banyak membaca buku Said Abdul Alam Maududi dari Pakistan atau membaca Said Qutb dari Mesir, sehingga pikiran-pikirannya itu kadang-kadang tidak selalu kompatibel dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita di sini. Tapi ya betapapun juga Anda katakan bahwa memang politik Islam itu tetap
mereka melihat Indonesia ini sebagai satu wadah, ya tempat kita berjuang, tempat kita majukan, walaupun dulu tahun-tahun 50-an pada ada keinginan menjadikan Islam sebagai dasar negara, sekarang sudah tidak lagi, generasi saya pun sudah tidak berpikir begitu, dan karena itu konvergensi antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, ya, misalnya antara Pak Hidayat, saya dengan Pak Ahmad Basara itu sudah nggak banyak apa bedanya lagi, ya. Bahkan dulu saya dengan Pak Permadi aja bisa ngomong panjang ketika membahas masalah misalnya undang-undang tentang pemerintahan Aceh, ya, karena di situ ada keinginan ulama-ulama untuk menerapkan syariat Islam ke dalam kanun Aceh, dan saya tanya Pak Permadi, pendapatnya sama. Bahkan pada waktu itu saya sempat berdialog panjang dengan Partai Demokrasi Kasih Bangsa yang Partai Kristen sebenarnya, tapi setelah dijelaskan kalau seperti itu kenapa tidak. Jadi memang ada kelompok-kelompok khusus, ya, yang memerlukan seperti itu. Begitu juga di negara kita yang majemuk ini, misalnya bidang perkawinan, ya, tetap ada keragaman hukum yang tidak mungkin disatukan, tapi dalam hal hukum publik yang menyangkut semua orang, kita menghendaki berlaku satu sistem hukum nasional yang ditransformasikan dari berbagai macam pemikiran hukum yang ada di tanah air kita sekarang ini. Ini menjadi catatan penting bagi kita malam ini. Pemirsa, sangat menarik perbincangan kita malam ini membahas tentang Islam dan politik di tanah air kita. Pak Yudi Latif tadi, Pak Ahmad Basara sudah kemukakan pikiran-pikirannya, dan terakhir tadi membicarakan tentang adanya satu kelompok yang disebut dengan kelompok radikal atau kelompok fundamentalis dalam gerakan politik Islam di tanah air kita. Pak Hidayat, bagaimana Anda melihat persoalan ini? Ya, memang di dunia politik yang terbuka seperti yang terjadi di Indonesia semacam ini, tidak bisa dipungkiri kemudian bisa terlibatlah semua pihak. Semua pihak ini bisa jadi adalah yang masuk pada kelompok moderat, dari kelompok manapun juga, apakah dari kelompok agama Islam maupun non-Islam, maupun juga dari kelompok nasionalis dari beragam alirannya. Tapi juga kemudian ada kelompok-kelompok yang mempergunakan sarana demokrasi dan demokratisasi ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada radikalisme, di mana mereka mengira bahwa sekalipun demokrasi bisa memaksakan kehendak, mengira bahwa sekalipun demokrasi bisa kemudian memperjuangkan kepentingannya dengan mengabaikan yang lain. Tetapi karena kita menganut pada sistem demokrasi yang terbuka melalui pemilihan yang berjenjang dan berkelanjutan, biasanya kemudian hukum sejarah demokrasi juga akan berlaku. Mereka-mereka yang kemudian memaksakan kehendak dan atau tidak mau berdialog, tidak mau bekerjasama dengan pihak yang lain, apalagi menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekerasan, melanggar hukum, membenarkan stigma, yaitu akan kemudian ditinggalkan oleh para pemilih, ditinggalkan oleh karenanya kemudian pun juga tidak berlanjut. Nah, ini yang kemudian saya kira penting untuk kita jadikan catatan bahwa demokrasi memang memberikan ruang bagi siapapun. Bahkan dulu atas nama demokrasi muncullah seorang Hitler misalnya, dan di Israel pun juga negara yang disebut sebagai negara yang demokratis katanya, tetapi kita tahu Israel tetap menjajah Palestina. Dan sebentar lagi di Jakarta akan diselenggarakan KTT negara-negara OKI untuk membahas tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi demokrasi bisa dipergunakan oleh mereka-mereka untuk kemudian menghadirkan tragedi-tragedi. Mereka mungkin karena menjadi pemenang mungkin tidak disebut radikal, tapi kalau mereka kalah akan disebut radikal. Ini satu hal yang kemudian mengulangi apa yang terjadi dengan para tokoh-tokoh kita. Kita tahu pada zaman Belanda, Bung Karno, Bung Hatta sering kemudian menjadi sasaran untuk kemudian dipenjarakan oleh Belanda, dibuang kemana-mana. Tapi ketika kemudian Indonesia diproklamasikan, beliaulah pahlawan kita semuanya. Jadi ini ada satu hal yang kemudian penting untuk kita catat dalam perjalanan bangsa dalam jangka panjang, bahwa penting betul untuk mempertimbangkan setiap perilaku politik dirujukkan kepada ideologinya, tetapi juga kepada norma-norma yang diterima oleh masyarakatnya, hukum yang diberlakukan di masyarakatnya, dan dalam konteks demokrasi, pada akhirnya rakyat juga akan nanti ikut menentukan ini radikal atau tidak radikal, ini dipilih atau tidak dipilih, ini kemudian berlanjut atau tidak berlanjut, dan pada ujung akhirnya kita bersyukur dalam konteks Indonesia kita, tetap saja ini ada negara hukum yang tidak serta-merta kemudian orang hanya karena diberi stigma tertentu kemudian akan dijebloskan ke penjara misalnya, atau sebaliknya orang boleh mengkampanyekan apapun juga, tapi kemudian lepas dari nilai ternyata juga akan mendapatkan konsekuensi hukumnya yang lain. Iya, Pak Hidayat.
Menarik apa yang beliau sampaikan bahwa ya di negara demokrasi seperti kita semua kelompok bisa ada, yang moderat, yang radikal ada, tapi bagaimanapun juga kita harus mengedepankan demokrasi kita, dan jalan yang moderat itulah yang sebenarnya harus kita tempuh untuk kepentingan kita bersama dan saling menghormati kepada yang lain, dan kita sebaiknya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Ini hal yang penting untuk kita catat bersama malam ini. Pemirsa, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan diskusi kita malam hari ini. Setelah kita dengar pandangan-pandangan dari Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Ahmad Basarah, Pak Yudi Latif, dari perbincangan kita malam ini kita dapat menyimpulkan satu hal, yakni kelompok nasionalis dan kelompok Islam hendaknya bersatu demi kemajuan bangsa dan negara kita ke depan. Ini yang akan saya tuliskan sebagai catatan kita malam ini, yaitu nasionalis dan Islam ya, harus bersatu demi kemajuan Indonesia. Catatan saya malam ini, nasionalisme dan Islam harus bersatu demi kemajuan Indonesia di masa depan. Saya Yusril Issa Mahendra. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way.